Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Khalifah, biasa dipanggil Ifah. Saya dari Prodi Pendidikan IPA semester 2 Distrik Modern Ngawi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif anak SMP yang ada di SLB Ngawi. Nah, yang pertama kita bahas yaitu apa sih perkembangan itu? Perkembangan yaitu perubahan-perubahan individu yang menuju ke dewasaan, baik dari psikis maupun dari fisiknya. Kaitannya dengan SLB, apa sih itu dengan SLB? Nah, SLB sendiri itu yaitu sekolah luar biasa. Mereka sama dengan pendidikan atau sekolah-sekolah biasa, hanya saja SLB hanya diperuntukkan untuk anak yang mengalami kelainan. Salah satunya yaitu kelainan yang akan kita bahas yaitu tunarungu. Yang pertama yaitu saya membahas tentang kognitif anak SLB. Nah, kognitif itu apa yo? Bercanda sedikit ya biar tidak terlalu serius. Nah, kognitif itu yaitu berdasarkan pengetahuan faktual, seperti contohnya yaitu pengertian dari Giant Piaget menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan anak dalam suatu kejadian. Anak tunarungu sendiri yaitu anak yang tidak dapat menangkap suara. Terus hubungannya dengan kognitif, perkembangan kognitif ini yaitu mengetahui anak yang tidak dapat mendengarkan suara atau tidak dapat menangkap suara dan mampu membuat anak tersebut berkembang menjadi individu yang lebih menuju tingkat kedewasaan berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan dengan psikis dan fisik anak. Giant Piaget menjelaskan tentang 4 teori yang menjelaskan tentang perkembangan kognitif anak. Di antaranya yaitu tahap sensimotor, yaitu untuk umur 2 tahun. Yang kedua yaitu tahap praoperasional umur 2-7 tahun. Yang ketiga tahap operasional yaitu umur 7-11 tahun. Dan yang terakhir yaitu tahap operasional formal umur 12 tahun ke atas. Nah, karena kita menggunakan observasi anak SMP, maka kita gunakan yang tahap operasional formal yaitu umur 12 tahun atau tingkat SMP. Untuk penjelasan perkembangan kognitif anak SMP yang ada di SLB sudah dijelaskan. Nah, sekarang saya ingin membagikan cerita saya tentang pengalaman observasi, hasil observasi saya bersama teman-teman saya. Pertama, saya akan memperkenalkan guru atau wali kelas 9 yang saya wawancarai atau yang saya temui, yaitu India. Terkait perkembangan kognitif anak SMP yang ada di SLB atau yang berkelainan, itu ternyata kurang dalam mendeskripsikan atau kurang dalam pemikiran suatu benda. Untuk menjelaskan suatu benda, suatu kejadian itu sangat kesulitan, padahal mereka seharusnya sudah mampu. Nah, karena adanya kelainan, yaitu akhirnya mereka sulit untuk mendeskripsikan suatu benda tersebut. Nah, terus kalau anak tersebut kurang mampu dalam menjelaskan suatu benda atau kejadian, terus bagaimana mereka bisa mendapatkan suatu ilmu atau mendapatkan ilmu yang ada di sekolahnya. Nah, ternyata di situ anak SLB atau anak keterbatasan itu mereka mampunya hanya dalam bidang keterampilan. Nah, kenapa mereka pandai dalam bidang keterampilan? Karena anak tunarungu ini kan hanya dapat melihat, jadi mereka hanya mampu menirukan suatu kejadian atau suatu tahap untuk berproses hanya dengan penglihatannya. Nah, sedangkan keterampilan itu kan mereka mampu. Kita kalau diberitahu caranya ini pasti mereka mengikuti. Nah, dia hanya mengandalkan penglihatannya. Nah, keterampilan itulah yang sangat diminati oleh anak yang keterbatasan dalam tunarungu.
suatu keterampilan hasil dari anak SLB tunarungu di Ngawi. Itu salah satunya yaitu mereka mampu menjahit, terus mereka juga bisa mengendalikan atau mengoperasikan suatu komputer, mengikuti les atau pembelajaran menjahit yang hanya khusus untuk menjahit. Mereka juga berbakat dalam bidang memasak. Nah, kebetulan pada saat itu saya dan teman-teman saya itu observasi pada saat mereka melakukan kegiatan memasak di kelas. Nah, nanti saya berikan foto-foto untuk hasil makanan atau masakan dari anak tunarungu. Oke? Nah, pertanyaannya, bagaimana mereka bisa mampu untuk menerapkan suatu keterampilan tanpa sadari kalau mereka itu mempunyai keterbatasan. Nah, kuncinya yaitu yang pertama, anak itu harus mempunyai suatu keinginan untuk mendapatkan haknya. Apa sih haknya? Yaitu hak dalam bidang pendidikan. Salah satunya yaitu mereka mampu mengikuti memasak dan lainnya itu. Yang kedua yaitu benar-benar keluarga dan orang-orang di sekitarnya itu benar-benar mendukung anak itu untuk mendapatkan haknya, mampu untuk membuktikan kalau mereka itu bisa. Nah, yang ketiga yaitu pembimbingnya atau gurunya itu benar-benar harus dengan guru yang benar-benar sangat halus, sabar, sopan, terus benar-benar ikhlas. Seperti Ibu Eni ini kemarin saya wawancara itu benar-benar suaranya halus, benar-benar kayak ibu sendiri, bahkan benar-benar melekat pada seorang keibuan. Ternyata selain pembelajaran di dalam kelas, mereka itu juga mengikuti pembelajaran di luar kelas, diantaranya futsal dan juga bulu tangkis. Tetapi kalian harus ketahui, walaupun mereka mempunyai keterbatasan, mereka itu mampu mengikuti perlombaan-perlombaan yang diadakan oleh lembaga-lembaga khusus untuk anak yang berkebutuhan khusus gitu. Nah, itulah penjelasan hasil observasi saya dengan teman-teman saya di SMP yang ada di SLB Ngawi. Sekian penjelasan saya tentang perkembangan kognitif anak tingkat SMP yang ada di SLB Ngawi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa tetap tersenyum. Selalu jaga kesehatan. Gunakan hak pendidikan kalian, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.